Baik, yang di Jakarta masih aman? Masih aman ya? Jakarta aman, kita bisa satu putaran. Pak Sukri Wahid, silakan. Tadi sempat ngintip juga kan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Apa kalau Prabowo Gibran menang, konteks itu Balikpapan yang bisa dimanfaatkan? Silakan Pak Sukri. Tadi udah dijawab di sesi pertama. Gak apa-apa, lanjut aja karena kan kita gini, sempat saya lebih penting ini. 4 menit ini betul-betul dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk 3 hal. Pertama adalah menjawab apa yang dipersepsikan publik tentang dia. Yang menarik 3 kandidat ini, 2 itu sibuk menjelaskan siapa dirinya. Tapi tak satu pun diksi yang dipakai oleh Mas Gibran menjelaskan siapa dia, tapi pikirannya. Kata kunci tadi itu adalah dia menjawab sekaligus tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi. Perhatikan ada kata diksi pertumbuhan dengan distribusi. Ada pertumbuhan 52% ke arah luar Jawa. Kemudian ada kata kepenyempurnaan dan keberlanjutan. Itu kan kalimat-kalimat inti yang menurut saya hari ini di luar dugaan. Dan saya yakin jutaan publik yang tadinya stigma tentang siapa itu Gibran yang dianggap tidak punya kapasitas. Hari ini diksinya nyaris, artikulasi bicaranya juga bagus. Dan yang paling penting adalah dia relevan dengan pertanyaan ekonomi. Itu. Ini panggungnya dapat ya tadi? Dapat, dan saya yakin publik akan, kalau berstatus ini akan kaget-kaget ini. Oke, baik, tepuk tangan untuk pasangan Gibran sama Pak Prabowo. Baik teman-teman, kita nanti kayaknya lebih asik, tidak linear seperti kemarin. Ketika pasangan nomor urut 1, dikomentarinya nomor 1, gak asik kayaknya. Jadi kita nanti kayak role model gitu. Ketika yang nomor 1, maka yang komentar nomor 2. Nanti yang bela nomor 1. Ketika nomor 2, yang mengulitin nomor 3. Yang bela nomor 2. Ketika nomor 3, yang ngulitin nomor 1. Yang bela nomor 3. Kira-kira begitu. Apa? Nah, nanti kalau pas ngeroyok silakan ngeroyok. Pokoknya kita buat politik ini menjadi gembira, riang gembira dan asik. Pak Odang, apa yang terjadi di sesi kedua ini? Pak Odang. Ini secara nasional atau Balikpapan? Ya terserah, bebas sekarang. Yang penting bisa merayu pemilih menjadi nomor 3 gitu kira-kira. Ya, Siap, terima kasih Mas Taufik. Jadi gini, secara nasional memang itu yang dibutuhkan. Ya. Konsep tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 2, Ya. dilihat dari konsep kedepannya, tapi selalu harus kita ikuti dengan regulasi. Kenapa selama ini bocor? Karena regulasi tidak pernah kita tegakkan. Kan itu yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan Balikpapan. Kita ada tingkatan tentang masalah regulasi. Balikpapan, tingkat kota, kemudian provinsi, dan pusat. Ya. Apakah pusat ini pernah melihat secara detail, terpola, tersistem? Kan tidak. Itu berdasarkan undang-undang, kemudian kita turunkan aturan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang agak repot disampaikan tadi paslon 3, Pak Mahfud. Kan gitu. Nah sekarang, konsep 1-2, itu tidak ada masalah kita kembangkan, itu yang dibutuhkan masyarakat. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan selama ini, tidak pernah tercapai? Karena selalu ada kebocoran, baik pendanaan maupun aturan. Aturan, bagaimana orang masuk investasi? Karena tidak dikawal dengan baik. Masih ada titik-titiknya, masih ada pemotongannya dan lain-lainnya. Mas Taufik lebih tahu. Kan gitu. Ini jujur dulu supaya masyarakat tahu Balikpapan. Kan gitu. Berbicara UMKM. Selama ini kan sudah dikucurkan. Betulkah yang menerima dana itu, dana cair yang artinya dicairkan oleh pemerintah, membutuhkan itu sesuai dengan pola mereka? Kan tidak. Masih ada ini dan sebagainya, padahal tidak digunakan pola itu. Uangnya kemana? Beban ini adalah beban kepada pemerintah, negara. Karena uang ini bukan bersumber dari negara sepenuhnya, tapi utang. Siapa yang membayar? Ayo. Rakyat lagi. Terima kasih. Baik. Baik, semoga sesi kedua ini menurut versi Pak Odang, semoga pemilih nomor 3 mantap kan gitu kira-kira. Tapi lupakan karena kita akan menuju ke pemilih nomor 1. Silakan Pak Sonaji. Terima kasih ya. Sesungguhnya di sesi kedua ini yang berbicara mengenai tadi pajak, alokasi APBDN dan APBD yang kemudian disampaikan ke masalah investasi dan sekalian. Dari paslon nomor 1 sudah jelas komitmennya bahwa perubahan itu mengarah kepada yang pertama keadilan. Kemudian perubahan juga mengarah kepada mensejahterakan. Ya, maka Pak Muhaimin tadi bicara masalah prioritas. Bukan masalah dari segi prioritas fisik atau SDM, tapi prioritas, skala prioritas itu perlu dipertimbangkan. Di mana skala prioritas itu dipertimbangkan? Kasus tadi yang disampaikan tadi dikaitkan terkait dengan IKN. Keadilannya di mana? Kalau bisa sebagian dari dana IKN yang begitu luar biasa, itu untuk infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur di Kalimantan, seluruhnya bisa dilakukan. Bahkan tol bisa dibikin. Kemudian kalau Pak Amin juga, si Muhaimin juga mengatakan bahwa prioritasnya itu adalah masalah komitmen trust.
Keyakinan, kepercayaan ini penting. Apalagi dari seorang pejabat tertinggi. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan itu justru tidak melahirkan kepercayaan oleh masyarakat. Masih banyak janji-janji, masih banyak kemudian omongan-omongan yang kemudian itu bias. Iya gitu. Padahal visi misinya pada waktu awal tidak ada IKN itu. Tahu-tahu muncul di tengah jalan. Gitu. Makanya kemudian komitmen untuk prioritas, skala prioritas ini penting. Masyarakat kita itu butuh apa sih? Sesuai dengan juga kampanye gagasan PKS ini kepada PKS. Pangan masih mahal, maka PKS komitmen menjadikan pangan lebih murah, terjangkau. Tenaga kerja masih sulit. Komitmen PKS gagasannya memberikan kerja gampang. Dan itu menjadi prioritas karena ini kepentingan masyarakat lebih luas. Kemudian sehat itu mudah. Bagaimana masyarakat kita menjadikan masyarakat sehat? Kemudian birokrasinya kemudian dipersulit misalkan. Bayangkan tadi disampaikan juga skala prioritas ini penting. Maka perubahan dalam rangka kemudian menuju ke perbaikan. Masalah keadilan yang penting. Keadilan itu jangan tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Tapi kembalikan supremasi hukum di atas kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan menguasai hukum. Tadi Pak Odang sudah sampaikan. Makanya itu aturan ini harus jelas, harus komitmen ditegakkan. Kesejahteraan juga dengan demikian. Bagaimana kemudian kesejahteraan yang dipikirkan tidak satu tempat, tapi menyeluruh dan kena dampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, hidup nomor urut 1, mana pendukungnya? Oke, semoga di sesi kedua ini pendukung nomor urut 1 makin mantap nyoblosnya nomor 1, ya kan?